Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon izin untuk bercerita sebentar mengenai sahabat yang bernama sahabat Sya'ban. Siapakah sahabat Sya'ban ini? Mungkin adik-adik murid MTS Al-Quraniyah ada yang tahu. Siapakah sahabat Sya'ban? Coba angkat tangan barangkali tahu. Yang tahu? Yang tahu kasih hadiah. Ayo yang tahu angkat tangan. Nih, ada lagi. Kalau jawabannya benar, Ayo. cash. Sahabat Nabi ada 4. Yang pertama Umar bin Khattab, kedua Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Pak Kiai, sahabat itu? Ya. Pak Kiai, sahabat itu adalah sahabat Rasulullah yang punya keimanan dan keteguhan terhadap ajaran Islam. Ya. Jadi memang beliau adalah sahabat yang tidak terkenal, tetapi keteguhan imannya, perjuangan Islamnya boleh kita contoh. Itu Kiai. Bagus, tepuk tangan. Ya, dapat hadiah. Betul. Siapakah sahabat-sahabat? Tolong perhatikan. Sebentar ya. Beliau betul tidak dikenal di dunia, di permukaan bumi tidak dikenal, tapi ramai dibicarakan di langit sana, di Baitul Ma'mur sana. Malaikat ramai membicarakan siapakah sahabat Sya'ban itu. Perhatikan, Wes, beliau adalah sahabat yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi Madinah, tetapi dia selalu rajin sholat beribadah, kuat imannya. Sahabat Sya'ban adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Walaupun rumahnya sangat jauh rumahnya. Kita bicara soal sahabat Sya'ban. Saking rajinnya di masjid sampai Rasulullah itu sangat hafal sekali. Sya'ban datang itu bunyi terumpahnya saja, bunyi sandalnya saja Rasulullah sudah kenal. Rasulullah sampaikan, sahabat Sya'ban datang. Dari suara sandalnya saja dikenal. Suatu hari di masjid tidak ada Sya'ban, tidak kelihatan. Rasulullah bingung, mana sahabat Sya'ban, mana sahabat Sya'ban? Biasanya ada di pojok situ, sekarang nggak ada. Mana dia? Tanya, wah sahabat, kemana sahabat Sya'ban yang biasa ada di situ? Tidak tahu, ya Rasulullah. Maaf, tidak tahu. Ada seorang yang nunjuk, ya Rasulullah, saya tahu sahabat Sya'ban telah meninggal dunia. Mari kita tengok ke rumahnya. Ada yang tahu? Ada ya Rasulullah. Tapi jauh sekali ya Rasulullah, sampai perjalanannya 3 jam. Berangkat sampai di rumahnya, Rasulullah bersalam di depan rumahnya Sya'ban. Keluarlah sang istri Sya'ban.
Ya, dia mengenal tahu, ya Rasulullah, ahlan wa sahlan wa marhaban, silahkan ya Rasulullah, ada apa saya ingin tanya, mana sama sahabat? Ya Rasulullah, suamiku telah meninggal dunia kemarin ya Rasulullah. Di mana makamnya? Ada di sana. Ayo kita datangi, kita ziarah kubur. Begitu mau berangkat menuju ke kubur, istrinya bilang, ya Rasulullah, izinkan saya bertanya terlebih dahulu dan mohon jawaban dari Rasulullah. Silahkan, apa pertanyaannya? Rasulullah bertanya kepada sang istri, kemudian istri menjawab, pada waktu Sa'ban mau meninggal dunia, dia menjerit 3 kali jeritan. Yang pertama jeritannya adalah, aduh, kenapa tidak lebih jauh? 1. Jeritan yang kedua, aduh, kenapa tidak semuanya? Jeritan ketiga adalah, aduh, kenapa tidak yang terbaik saya berikan? Kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban, wahai Bunda Solehah yang dimuliakan Allah, arti jeritan itu adalah sebagai berikut. Tolong disimak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi membuka mata hati kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jeritan pertama adalah, kenapa tidak lebih jauh? Itu artinya begini, Rasulullah menjelaskan, Sa'ban ini rumahnya jauh dengan masjid, tetapi dia ingin lebih jauh lagi karena pahalanya tahu betapa hebatnya orang berjamaah itu. Pahalanya digambarkan pada waktu Sa'ban mau meninggal dunia, diberi gambaran oleh Allah, wahai Sa'ban, ini pahalamu lantaran rumah kamu jauh, ya. Begitu istana yang hebat, yang megah, yang indah, dan sebagainya dan sebagainya. Maka Sa'ban merasa menyesal, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi rumah saya? Hadirin sekalian, adik-adik sudah bisa menyimak. Dek, namanya siapa, Dek? Ya, Cahyo. Rumah Cahyo berapa kilometer atau berapa meter dari musola? Sampingnya. Alhamdulillah. Pantesan Cahyo rajin sholat berjamaahnya. Hebat Cahyo, rajin. Yang jauh seperti Sa'ban masih menyesal sampai waktu mau meninggal, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi rumah saya, ya Allah? Itulah arti jeritan yang pertama. Yang kedua, jeritannya adalah, kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Sa'ban suatu ketika pernah sedang sarapan pagi, ya, rotinya hanya 1. Maklum orang sederhana Sa'ban itu, bukan orang kaya. Susunya cuma 1 gelas, Ustazah. Rotinya 1. Begitu lagi mau diminum susu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada peminta-minta datang. Wahai sahabat, saya lapar. Saya belum makan sudah 3 hari. Kira-kira kalau Cahyo nggak makan 3 hari gimana ya? Tepar. Tepas. Ini masih bisa jalan. 3 hari tidak makan. Tidak ketelan dia masih makan ini. Berhenti. Dipotong roti itu, separuhnya diberikan kepada peminta-minta. Masih ada yang tersisa.
Dia menyesal kenapa tidak semua. Tuh, subhanallah, roti satu sudah, itu pun sudah dibagi, tapi dia masih menyesal kenapa tidak semua. Harta bendanya cuma rotinya satu dan segelas susunya dibagi dua, dibagikan pada peminta-minta. Subhanallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ceritanya apa? Kenapa ya Allah tidak yang lebih baik lagi? Nah, ceritanya lucu nih, seru nih Cahyo. Awas ya, kalau nggak dengarkan rugi. Kenapa? Karena kita keluar dari ruangan ini harus dapat ilmu. Ilmunya yang saya ceritakan ini adalah ilmu. Sebelum saya lanjutkan, kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik datang sini untuk memperingati Maulid? Jawabannya apa? Karena untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ustazah sudah menjelaskan. Insya Allah kita dapatkan syafaat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa kita datang sini? Karena cinta Rasulullah. Kalau nggak cinta, boro-boro datang sini. Nengok juga enggak, jalan aja terus. Karena kita cinta. Dalam satu hadis, ada beberapa orang nanti yang masuk surga lantaran cinta kepada orang-orang soleh. Jangankan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang soleh saja bisa masuk surga, dapat tertolong dia masuk dalam surga lantaran dia cinta kepada orang soleh. Itu pentingnya kita cinta kepada orang soleh. Baik, saya lanjutkan sedikit tadi. Yang ketiga tadi ceritanya, kenapa tidak yang lebih baik? Pada waktu Sa'ban mau berangkat dari rumahnya menuju ke Madinah, tiba-tiba ada seorang yang kedinginan. Di Madinah itu, ya, Ustazah sudah ke sana, yang lain-lain sudah ke sana, ya. Di Madinah itu kalau lagi musim dingin bisa 0 derajat, ya. Bisa minus 5 derajat di Madinah. Alhamdulillah saya 4 tahun di sana, di Madinah. Minus, dingin sekali. Ada orang yang sakit karena kedinginan, lagi mau menuju ke masjid, dibukalah bajunya. Baju yang diberikan itu baju yang sedang-sedang saja, tidak terlalu bagus. Dia menyesal, kenapa baju yang saya berikan itu bukan baju yang lebih bagus lagi. Menyesal karena yang diberikan orang lain yang baju yang sedang-sedang saja, maunya yang paling bagus diberikan. Ini penyesalan sahabat Sa'ban yang ramai dibicarakan di Baitul Ma'mur sana, di langit. Di dunia sepi, makanya banyak yang nggak kenal. Wajar tidak kenal. Siapa sahabat Sa'ban? Tidak terkenal seperti Khulafaur Rasyidin dan sebagainya, tidak. Malam. Tapi ini perlu kita angkat. Iya. Kesempatan sekarang kita masih hidup, masih segar untuk beramal, untuk memberikan sedekah jariah kepada hal-hal yang baik, terutama pembangunan madrasah. Yuk kita bersama-sama, ibu-ibu, adik-adik, ya, semuanya, ustazah dan sebagainya, yuk kita urunan semampunya. Jangan menyesal seperti Sa'ban itu. Sa'ban menyesal, sudah baik dia, sangat terbaik dia memberikan memang, tapi masih ada yang lebih baik lagi. Dia menyesal, kenapa tidak semuanya? Harta bendanya tidak diberikan semuanya.
roti hanya punya satu potong, ya, setengah potong dimakan, setengah potong diberikan, itu pun masih menyesal. Ini yang saya mohonkan kepada hadirin sekalian, bersama-sama saya mengajak diri saya untuk yuk kita pikirkan pembangunan kita ini. Jangan sayang-sayang, karena apa? Karena apa yang kita berikan amal jariyah, dan itu akan mengalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Amin. Satu. Yang kedua, balasannya itu, balasannya Allah berikan balasannya nanti langsung berlipat ganda. Amin. Yakin Bapak Ibu sekalian? Yakin. Ada yakin? Yakin. Yakin. Ya. Coba lihat Al-Baqarah 261. Hadirin sekalian, mari kita pikirkan, kita berikan harta kita yang ada pada kita sebagian. Yakin Allah ganti, yakin Allah berikan balasan yang terbaik pada kita. Amin. Yakin apa tidak? Yakin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Silahkan kita bersolawat dulu, kemudian kita edarkan ya tromolnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan yang bersolawat, siapa? Ustaz Yusuf. Allah, silakan. Terima kasih semuanya. Insyaallah Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Amin Allah. Dan bapak-bapak dan adik-adik semuanya. Amin Allah. Terima kasih. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah untuk meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaderisasi dan membentuk karakteristik pemuda Islam yang sekarang memang sedang mendapatkan ujian. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang tadi saya jelaskan bagian dari karakteristik Rasulullah, yaitu apa? 3 contoh tadi: sholat berjamaah, yang rajin, kemudian memberikan sedekah yang banyak, kemudian memberikan kepada orang lain yang terbaik. Ini adalah bagian. Mudah-mudahan semua keluarga besar Al-Quraniyah semuanya mengikutinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, ada satu peristiwa yang menggemparkan dunia. Sudah beberapa dekade yang lalu, tapi saya masih ingat sekali cerita itu
dan nyata adanya. Tidak jauh dari negara kita. Cerita ini ada di negara Singapura. Di mana? Singapura. Tahu di mana Singapura? Oh, Dekat Singaparna situ ya. Hadirin sekalian, di Singapura ada seorang kaya raya. Hartanya banyak sekali. Saking banyaknya banyak. Apartemennya mewah banget. Rumahnya, mobilnya dan sebagainya. Semua saham-sahamnya dan sebagainya banyak sekali. Dia punya anak hanya satu-satunya, laki-laki, ya. Pengusaha, anaknya satu, kaya raya, laki-laki. Tiba-tiba istrinya meninggal. Istrinya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana setelah istrinya meninggal? Dia sudah gak nafsu lagi bisnis, berhenti bisnisnya, dan semua harta bendanya itu, ya, dia pikirkan mau saya serahkan kemana ini. Anak hanya satu-satunya. Tiba-tiba anaknya bilang, "Pak, boleh nggak saya bergabung dengan Bapak, ikut di rumah Bapak? Karena saya bekerja belum cukup penghasilan saya." Dia sudah punya anak dan punya keluarga. Sang anaknya pengusaha ini. Kira-kira mau nggak? Mau. Alhamdulillah, ya Allah, anakku mau menemani saya. Kamu sudah bicara sama istri? Sudah. Dan istri pun siap untuk menemani Bapak. Karena Bapak sendirian. Ini tolong perhatikan. Yang tidak menyimak rugi. Rugi besar. Kenapa? Karena ini adalah suatu pelajaran bagi kita yang sangat-sangat penting. Begitu anaknya bergabung dengan keluarga ayahnya di apartemen yang sangat mewah sekali di Singapura, katakanlah namanya Mr. X, ya, Mr. X. Saya tahu namanya, tapi kurang etis kalau saya sebutkan di sini. Ya, Mr. X. Kalau ibu bapak ke sana, tanya mengenai Mr. X, pasti kenal itu. Karena kekayaannya itu luar biasa. Dan saya sudah meninjau ke Singapura. Saya tanya, kenal dengan Mr. X? Oh, semua orang di sini kenal Mr. X. Orang yang kaya raya. Begitu anaknya ikut, dia senang sekali. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, sampai berbulan-bulan. Kemudian tiba saatnya yang tidak menyenangkan. Apa itu? Tidak menyenangkan. Apa itu? Tahu. Hadirin sekalian, begitu ada permasalahan dengan anaknya, ya, sampai bagaimana? Anak dan istrinya itu mengusir orang tuanya dari apartemen yang punya ayahnya itu. Coba, ini anak durhaka yang tidak masuk pelajaran agama seperti yang di Al-Quraniyah. Coba dia belajar agama, tidak mungkin dia ngusir orang tuanya. Di sini anak-anakku semua belajar agama ya, belajar yang tekun, belajar yang tekun, yang rajin, ya. Niatkan sesuai dengan perintah. Taharrab anil autani fi talabil ula wasafir fa fil asfari khamsun fawaida. Pergi kamu dari negerimu, taharrab anil autani fi talabil ula, dalam menempuh kebajikan, menempuh keutamaan hidup dunia dan akhirat. Harus pergi. Saya sarankan adik-adik, ya,
kalau yang sudah selesai nanti tamat dari sini, ya, jangan lupa lanjutkan pergi ke pondok pesantren. Niatkan dari sekarang. Amin ya rabbal alamin. Niat dari sekarang. Insya Allah Allah mudahkan jalannya. Amin. Mudahkan jalannya ke pesantren. Ini perintahnya memang harus keluar. Jangan di rumah terus. Jangan diem di ulu jami terus. Suruh pergi anak-anak kita. Pergi pesantren, pergi kemana? Kalau perlu ke luar negeri, silakan. Hadir sekalian yang dimati Allah SWT, ini anak ini tidak pernah belajar agama. Karena apa? Karena dia satu anak laki-laki ini yang paling disayang oleh pengusaha tadi, sampai belajar yang wah, yang hebat-hebat, ya, teknologi segala macam, ya, IT segala macam, menguasai, tapi ilmu agamanya apa ini? Nol besar, kosong. Ini akibatnya. Sebulan 2 bulan bagus hubungannya, sampai dipanggil anaknya, wahai anakku, wahai mantuku, semua harta kekayaan ini adalah saya serahkan kepadamu. Yuk kita pergi ke notaris, bikin surat penyerahan ke notaris, dibuatlah semua kekayaan itu diberikan pada anaknya. Ke notaris dia bikin, dan jadilah surat itu sekarang sudah menjadi hak milik anaknya. Nah, itulah suatu ketika ribut itu karena dia merasa sudah memiliki harta benda itu sudah sebagai miliknya, istrinya juga ngomporin lagi begitu. Akhirnya ayahnya diusir. Seorang pedagang, siapa namanya tadi? Mr. X. Bukan Cahyo. Cahyo mah ini anak soleh. Insya Allah. Ya. Coba saya tandain soleh. Nanti gedenya jadi apa? Ya. Insya Allah ya. Kita doakan. Ya. Jangan lupa terus belajar. Ya. Baik. Kenapa? Diusir karena sudah merasa memiliki harta bendanya itu. Semuanya data dan notaris sudah lengkap. Begitu hebat berita-berita ini, menggemparkan seluruh negara Singapura, bahkan di luar negeri sampai ke dunia, menggemparkan. Kenapa? Ada anak yang mengusir orang tuanya, anak durhaka. Hadir sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita mendengar seperti itu perih rasanya sebagai orang tua. Kok ada? Islam mengajarkan, ya, ini Islam kembali, Islam mengajarkan agar anak itu dididik dari kecil terus sampai gede, sampai dewasa, dididik agama. Sekarang ini anak-anak ini sedang masuk yang namanya generasi Z, ya. Ini generasi Z ini adalah generasi yang proaktif, ya. Semangat tapi penuh dengan tantangan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah yang saya ceritakan merupakan ilmu dan pembekalan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya akan bacakan, mana Ustaz Yusuf? Surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Tolong Ustaz Yusuf ya. Pertamanya, wa yut'imuna at-tu'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu mohon dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Tafadhal.
Surah apa sih? Besok surah apa? Surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Barangkali dari ustazah, dari adik-adik yang hafal, boleh maju ke depan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Aliyyil Azim. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, coba kita perhatikan. Nanti di rumah tolong dibuka lagi. Kalau di sini sebagai pembukaan saja, nanti di rumah dibuka lagi, dipelajari lagi dua ayat ini. Karena dua ayat ini adalah ayat yang penting untuk kehidupan kita. Al-Insan ayat 8 dan 9. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum Allah. jazaa'an wala syukura. Allah. Jelek-jelek juga muridnya Ustadz Husen. Ayah anda. Sampai anak saya juga suruh belajar di sini. Oke. Ya, sama Ustadz Ali juga. Ali. Anak saya semua belajar. Anak-anak sekalian, ibu-ibu, jangan sampai punya anak nggak bisa baca Quran. Tolong ibu-ibu, perhatikan semuanya. Panas. Dan anak-anak sendiri harus punya kemauan. Jangan sampai tidak bisa baca Quran. Baca Quran yang benar. Baca Quran yang benar, fasih, sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Beda elemennya, beda. Kalau dasar panas banget. Dan kami berikan makanan kepada mereka. Siapa mereka itu? Kami hamba Allah. Ya. Nah, disebut dalam Al-Quran tadi Al-Insan 8, miskinan wa yatiman Yatim. wa asiro. Satu, pada orang miskin. Cahyo dengarkan. Halo, ada Cahyo? Ada. Perhatikan. Satu, orang miskin. Dua, orang yatim atau anak yatim. Yang ketiga, anak tawanan, orang-orang yang kalah perang. Iya, yang nuker di sono. Orang yang berjuang kalah sehingga ada kesulitan ekonomi dan sebagainya. Itu adalah perhatian di dalam Al-Insan 8 dan 9. Itu satu paket. Ini akhlak Rasulullah. Nah, Selalu perhatikan panjang. Itu kepada tiga golongan ini. nggak tahu di situ. Kemudian disambung pada ayat 9-nya. Ini ayat 9-nya banyak yang lupa. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Itu ayat 8. Ayat 9-nya. Ayo. Dan kami berikan makanan kepada mereka semua itu liwajhillahi la nuridu minkum.
karena Allah Ta'ala, ikhlas. Ini benang merahnya, tolong dicatat ini. Jazaan, tidak mengharapkan balasan dari siapapun. Apa yang sudah kita berikan pada orang lain itu, apa yang sudah kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, tidak mengharapkan. Wala syukuro, dan tidak juga mengharapkan ucapan terima kasih. Ini akhlak Rasulullah. Sebab apa? Sebab ada orang yang memberikan tapi terus ngumbar, cerita, pamer, Iya. ya, kepo. Kepo apa bukan tuh? Bukan ya. Pokoknya ya begitulah ya. Itu tidak begitu. Islam mengajarkan la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak mengharapkan balasan. Satu, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Tuh, harapan ucapan terima kasih aja kita dilarang tuh. Tidak boleh. Kan ada, sudah saya bantu katanya, terima kasih aja enggak katanya, boro-boro katanya balas. Bukan akhlak Islam. Akhlak Islam memberi selesai karena Allah Ta'ala, tuntas, tidak ada harapan. Ucapan terima kasih kayak enggak kayak, itu bukan urusan kita yang memberikan. Makanya pas saya lihat, Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabelnya yang panjang saya kira gitu. apa yang saya sampaikan ini ya, Diperhatiin. 3 hal yang penting tadi ya, ada 3 episode tadi ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan merupakan tuntunan kita akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kepada generasi muda. Amin. Generasi muda yang termasuk Gen Z ya. Ini adalah ciri-cirinya apa? Kolaboratif, bekerja sama, dan sportif. Ini perlu dijaga dan perlu kita bina supaya menjadi anak-anak yang rajin belajarnya, rajin ngajinya, rajin ibadahnya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Ustazah, mohon maaf Pak Kiai, mohon izin, itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Mudah-mudahan ibu-ibu kira-kira keluar dari sini bisa dibawa nggak oleh ceramah saya ini? Bisa dimengerti nggak? Bisa. Apa itu misalnya? Jazaa'a wala syukura. Bagus. Jazaa'a wala syukura. Itu diingat betul. Artinya apa? Jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita berikan itu, dan jangan mengharapkan ucapan terima kasih. Itu sudah bagus. Ingat itu. Alhamdulillah. Selesai. Ya. Terus apa lagi? Ya. Adik-adikku, anak-anakku, rajin sholat berjamaah, rajin ngaji, hati-hati dengan ini namanya apa? HP ya. Kalau saya sampaikan sekarang ini ya, tolong hati-hati, ini disebut juga sebagai setan gepeng. Hati-hati dengan setan gepeng ini ya. Jangan terpancing, jangan terus terpedaya. Kenapa? Sekarang banyak anak-anak yang dipanggil oleh ayahnya, ibunya, terus ya diem aja main HP. Itu sudah berdosa. Dipanggil ayah sama ibu diem aja main HP terus. Ya, harus di stop. Tolong diingat, jangan sampai terpedaya dengan setan gepeng ini. Baik, saya kira itu. Kemudian kepada semuanya, yuk kita bersama-sama membangun madrasah ini. Apa yang bisa kita bantu, pemikiran,
harta benda, tenaga dan sebagainya untuk kepentingan kita bersama. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di situ saja ceramah saya, mudah-mudahan bermanfaat dan ada oleh-oleh dibawa pulang. Amin. Jangan sampai nanti pulang kosong. Apa yang kita peroleh dari ceramah ini? Nah, ini perlu diingat. Kalau perlu sampai rumah dikaji lagi, dicatat, dicari tuh Al-Insan 89 itu apa? Lihat tafsirnya, ya. Bagaimana arahnya dan sebagainya. Itu intinya. Ya. Karena kalau kita sudah bisa melakukan itu, insya Allah akhlakul karimah kita semakin meningkat. Amin. Ya. Kita datang ke sini, di samping kita mendapatkan apa namanya itu tadi syafaat, akhlak kita juga akan meningkat. Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan kalau ada hal yang kurang berkenan. Semoga semua pengurus yayasan, ustazah, ustadz, guru-guru semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, insya Allah semuanya mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Rabb. Dan nanti Rasulullah akan manggil kita, mencari kita. Mana yang dulu itu memperingati Maulid Nabi di Al-Qur'aniyah itu, di Ulu Jami itu, akan dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik. Dengan catatan kita ikhlas, datangnya dari rumah ikhlas karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Pasti Rasulullah mencari kita. Ini yang kita harapkan. Akhlak kita juga meningkat dengan baik. Kemudian yang terakhir, kita juga saling menghargai. Ingat, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kerjasama antara yayasan, kerjasama dengan dewan guru, kerjasama dengan wali murid, kerjasama dengan regulator kalau perlu. Ini kita bina dengan sebaik-baiknya. Insyaallah. Bukalah transparansi, keterbukaan di dalam mengelola yayasan ini. Bukalah semuanya dalam mengelola sekolah ini, sehingga semuanya berpartisipasi dengan baik dan senang hati. Amin. Karena merasa dilibatkan dengan baik. Amin. Inilah harapan kita semua yang sudah berjalan baik ini, terus kita lanjutkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.